Tersenyum adalah ekspresi terbaikku. Tapi di usia 30-an, garis senyumku mulai berubah jadi kerutan. Pons Institute menemukan, tiap kali kamu tersenyum, garis senyumanmu berubah jadi kerutan permanen seiring melambatnya proses regenerasi kulit. Pons Age Miracle, dengan 6 bioactives bantu regenerasi kulit dari dalam, menyamarkan kerutan mulai dalam 2 minggu untuk kulit tampak lebih muda bercahaya. Tampak hingga 10 tahun lebih muda. Pons Age Miracle. Pakai parfum Kispray, pakaian cepat licin, setrika jadi mudah. Keren. Lebih cepat selesai, hemat waktu, hemat tenaga. Masalah Yuyun ini adalah masalah yang sangat serius ya, sangat serius sekali. Karena apa? Anak ini adalah usia 14 tahun, dia harus meregang nyawa dengan diikuti dengan kasus kejahatan seksual. Justru dilakukan oleh 14 orang. Ini adalah sebuah peristiwa harus menjadi pelajaran bangsa ini. Jadi bukan hanya menjadi Bengkulu, tetapi ini harus dijadikan kasus ini. Ya, sebelumnya sudah banyak kasus yang sama, misalnya menjadikan kasus ini extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Betul bahwa ada sebagian dari 14 itu anak-anak, tetapi penanganannya harus berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa yang merencanakan misalnya dari 14 orang itu, maka dia bisa dikenakan misalnya pasal-pasal perencanaan pembunuhan misalnya. Itu bisa dikenakan 340, bisa seumur hidup bahkan hukuman mati gitu. Nah, peristiwa ini tidak boleh dibiarkan menjadi tindakan biasa. Apa yang terjadi pada Rehan, apa yang terjadi anak membakar anak, anak memperkosa anak dan seterusnya, ini harus ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa, gitu loh. Kalau enggak, gimana menanganinya? Tetapi dia harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa jika itu dilakukan oleh orang dewasa, supaya penanganannya luar biasa. Kita kembali dialog kabar petang. Sebelum ke Bu Dia, saya akan bertanya ke Mbak Erlinda. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Bengkulu ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan sekali, Mbak, ketika ada seorang remaja putri diperkosa oleh beberapa remaja di sana. Kalau KPAI melihat, apakah memang ini lagi-lagi yang melakukan adalah anak masih di bawah umur begitu? Yang pasti kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, kita melihat bahwa anggap 7 anak ya, 7 anak yang sebagai pelaku, dan mereka pun sebenarnya kan dulu korban dari kekerasan seksual juga, dan korban dari lingkungan. Kita tahu dari ke-7 anak ini kebanyakan mereka sudah drop out, dan mereka pun juga terpapar oleh lingkungan yang tidak baik. Di situ ada terpapar dengan minuman keras, terpapar juga dengan pornografi, dan terpapar yang lainnya. Jadi benar kalau dia itu habis pesta miras? Betul sekali, dan itu sudah A1 dari rilis. Semuanya atau sebagian, Mbak? Semuanya. Semuanya. Nah, sekali lagi kami katakan, kita tahu bahwa kondisi saat mereka dulu mungkin jadi korban kekerasan ataupun korban lingkungan, mereka tidak diberikan penyuluhan, rehab ataupun trauma healing, itu kan mereka akan berpotensi menjadi tadi pelaku yang sangat sadis. Tapi saya di sini ingin mengatakan kepada kita semua, kepada pemerintah khususnya, bahwa saat ini anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual, baik itu perempuan dan laki-laki, sangat banyak. Dan kami sebagai lembaga pengawasan itu sudah banyak melihat bahwa penanganannya tidak tuntas. Dan itu sudah kejadian di beberapa waktu yang lalu, saya tidak mau sebut di mana kotanya. Betul, anak tersebut sekitar 7 tahun yang lalu dia menjadi korban pelaku dari tindakan kekerasan, dan kemarin tahun 2015 dia menjadi pelaku. Artinya apa? Bahwa di sini ada satu benang merah yang kita di sini, apakah memang kita lalai, ya, kita semua elemen masyarakat ini, atau seperti apa? Nah, balik lagi ke kasus adik kita Y ini yang ada di Bengkulu. Banyak hal yang harus ini menjadi suatu momentum bahwa saat ini kita bukan darurat kejahatan seksual lagi, tapi mungkin bisa menjadi suatu bencana. Mengapa? Di situ ada bencana moral, di situ ada suatu bencana yang hal yang kita terkaget-kaget. Karena apa? Korban adalah anak dan pelaku juga anak, dan ini bukan satu pelakunya. Dengan jumlah yang 7, apakah itu tidak membuat kita semua bangkit? Ya kan, seperti itu. Oleh karena itu, jangan pernah lagi mengatakan bahwa kasus anak
atau tentang perlindungan anak itu hanya mutlak hanya KPAI lah misalnya seperti itu, atau hanya Komisi 8 atau hanya misalnya Kementerian PPA, tidak, tapi ini semua PR kita semua. ya PR kita semua dan tanggung jawab kita semua. Tapi sekali lagi saya katakan, setiap kejadian kejahatan seksual yang satu dengan yang lain harus berbeda. Kita beda treatmentnya. Kenapa? Kejahatan yang ada di Bengkulu itu juga ada pengaruh dari demografi itu sendiri, ada dari budaya juga. Anak-anak yang putus sekolah, biasanya masyarakat di sana, mohon maaf, membiarkan begitu saja. Saya orang Sumatera Selatan, tahu persis. Biar di luar gitu. Betul sekali. Mohon maaf sekali lagi, daerah Bengkulu khususnya di daerah Curup, di sana itu banyak orang tua yang tidak memahami bagaimana tentang psikologi anak. Jangankan tentang anak, tentang dirinya sendiri, berperilaku kepada pasangan ataupun misalnya suami dan istri, itu pun mereka juga banyak miss-nya. Oleh karena itu peran dari pemerintah daerah setempat lah untuk memberikan program itu. Ditambah lagi demografi di daerah setempat. Banyak tempat-tempat di sana yang memungkinkan adik kita ini, anak-anak Indonesia ini, anak-anak yang di sana itu mendapatkan kejahatan, tidak hanya kejahatan seksual, tapi pembunuhan pun sangat mudah. Oleh karena itu kemarin kami mengatakan, kenapa tidak diberdayakan masyarakat bersama Babin Kaptipmas dari kepolisian ataupun Babinsa dari Angkatan Darat untuk patroli di mana tempat-tempat yang memang sangat rawan. Seperti itu. Rawannya seperti apa sih Mbak? Apakah memang daerah kosong atau memang jauh dari Iya, mana-mana? jadi antara desa yang satu dengan desa yang lain itu cukup berjauhan. Kalaupun di situ ada desa, banyak tempat-tempat yang memang jalanannya itu kosong. Tapi saya rasa kan memang tidak hanya di daerah kecil atau terpencil atau yang seperti itu, tapi di kota besar pun banyak yang menjadi korban kekerasan seksual. Betul. Nah, bicara soal kekerasan seksual ini, tadi dikatakan ini bahkan bisa dibilang bencana, Mbak Ria. Nah, kalau ini sudah dikatakan bisa sampai tingkatnya bencana, tadi dibilang ini kejahatan luar biasa. Ini artinya kan harus segera diatur itu yang RUU soal penghapusan kekerasan seksual itu. Tapi sampai saat ini di DPR tampaknya masih belum juga itu. Apa ya, ada yang menghambat itu? Ya, kalau di DPR sendiri sebetulnya ada rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual ini masuk, memang itu sudah kita juga para perempuan di parlemen ini berusaha keras juga melobi masing-masing fraksi untuk memasukkan di daftar prolegnas. Nah, targetnya sebetulnya masuk di prolegnas yang sekarang ini. Iya. Tapi ya itulah namanya perjuangan kan. Ternyata baru sampai di long listnya, jadi di daftar yang masuk di angka 167, tidak prioritas. Nah, tapi saya yakin sekali bahwa sebetulnya keprihatinan kita dengan persoalan yang ada dan kutukan kita terhadap pelaku yang dilakukan terhadap anak kita Yuyun ini bisa membuka mata kawan-kawan atau semua yang di parlemen dan juga tentu pemerintah untuk tidak menganggap bahwa rancangan undang-undang ini dianggap bagian yang tidak terlalu penting. Gitu, ya, nah tadi sempat sebelum saya kesini memang saya kebetulan saya baru pindah, tidak di badan legislasi dalam periode persidangan ini, saya di badan kehormatan. Jadi memang tadi sebelum kesini saya memang langsung tanya ke ketua badan legislasi Pak Supratman. Saya tanya bagaimana ini balik kira-kira menyikapi ini. Jadi apa reaksinya? Beliau memang mengatakan pada saya, ayo Bu Ria silahkan aja kalau memang mau di kawan-kawan dari DPR ingin mengajukannya, kan alangkah lebih baik kalau misalnya langsung berinisiatif saja. Ini kan miris saja. Bu Ria, dan jadinya saya, kan seperti ini keadaannya, tapi di undang-undang yang ingin diatur saja itu seperti tidak diutamakan begitu kan? Makanya ini sebetulnya udah lama masuk di RUU ini. Tapi kan selalu akhirnya di nomor terkendalanya karena apa sih Bu? Ya ini satu fraksi saja mungkin masih ada perbedaan pendapat. Ya, satu fraksi saja. Apalagi ini ada 10 fraksi. Dan biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan anak, pengalaman saya sejak dari awal tahun 95 kami mendirikan APIK dulu bersama Mbak Nur Sabani, Mbak Tumbu dan teman-teman lain.
itu susahnya untuk meyakinkan bahwa persoalan perempuan dan anak Perlu ini dilindungi. adalah persoalan yang tidak dianggap remeh. Walaupun sudah banyak contoh yang terjadi di Kita lingkungan kasih kita. contoh, kita kasih, tapi kan memang perjuangan itu nggak bisa berhenti. Nah, kali ini saya sendiri tentu berharap jangan ada korban yang lebih dahsyat dari ini baru terbuka mata kita semua. Makanya kalau sebagai anggota DPR, kebetulan di DPR kita ada Kaukus Perempuan Parlemen dan sudah menyikapi ini bersama dengan tegas dan mengutuk ini. Jadi mungkin mudah-mudahan pada masa persidangan berikutnya ini kita bisa bersama-sama bersama-sama teman dari Kaukus Perempuan Parlemen yang lintas fraksi bisa mempush ini menjadi ini kan harusnya rancangan undang-undang yang diprioritaskan. Ini harus menjadi concern karena mau kasus seperti apa lagi. Ini bayangkan satu anak, kemudian diperkosa 14 remaja, yang juga pelakunya anak-anak. Kemudian dibunuh lanjutan. Ini harusnya tidak ada lagi yang tadi Ibu sampaikan harus fraksi ya, satu fraksi itu masih belum merasa penting. Ya kan dengan kejadian seperti ini kan Harusnya mungkin ada catatan dari harusnya tidak usah menunggu kasus seperti Ananda almarhumah Yuyun. Sudah sebelumnya kan sudah banyak kasus anak-anak kita yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Erlinda. Tapi memang sulit. Itu tadi saya katakan bahwa untuk menjelaskan kepada teman-teman yang laki-laki khususnya di parlemen itu harus caranya juga harus tersendiri untuk meyakinkan bahwa ini serius loh gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau kita bicara tentang masalah perempuan dan anak itu pun dijadikan bahan bercandaan kalau tidak pandai-pandai kita membicarakannya dengan cara yang strategik ya. Sudah miris gitu. banyak kejadian terjadi nah, ya Bu makanya ya tentu saya juga kadang-kadang ya mungkin agak gergetan juga. Tapi kalau kami dari PDI Perjuangan memang dari awal sudah memasukkan ini dalam skala prioritas utama dan sudah sering berkoordinasi juga dengan Komnas Perempuan. Tapi ada beberapa teman dari fraksi yang lain yang perempuan-perempuan juga yang tergabung dalam KPPRI atau Kaukus Perempuan Parlemen juga fight untuk itu. Tapi ya sekali lagi, memang kadang-kadang yang menyakitkan itu harus ada sesuatu yang dahsyat dulu, mungkin baru terbuka gitu ya? Semua. Kan nggak mungkin kita berharap harus ada korban dulu, kan itu sesuatu hal yang sangat miris dalam bangsa ini, gitu ya. Nah makanya saya tentu berharap bahwa masuk masa persidangan tanggal 18 ini mungkin kita mendorong kita ya, Bu, langsung mungkin kalau selama ini kita menunggu juga dari pemerintah, kalau sekarang dengan adanya seperti ini ditambah lagi teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap ini, kemudian dari berbagai macam elemen yang sudah sangat marah dengan kondisi ini, pemerintah dan DPR RI sendiri terbuka dan kami mungkin akan mencoba mungkin di masa persidangan ini saya akan coba mengajak teman-teman menandatangani saja langsung usulan ini supaya kita catat itu Bu ya, Bu Dwi Latifah ya. Setelah masuk habis masa reses ini langsung bisa dibahas ya. Semoga ada hasilnya Bu ya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mbak Linda, terima kasih juga Pak Yakin, terima kasih Mbak Ria. Nah, pemirsa Kabar Petang masih akan kami lanjutkan dengan sejumlah kabar. Di antaranya adalah hari terakhir pendaftaran bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Sudah beberapa bakal calon yang resmi mendaftar. Sesaat lagi.